Ya, jadi untuk masalah perada itu sebenarnya dari awal kita sudah memprediksi. Opini saya pernah membuat tulisan terkait mungkinkah kita bisa mendapatkan perangkat desa yang tidak dari hasil jual beli. Tapi itu dari awal sebelum ada proses ini kita sudah menyoroti dan mengingatkan jangan sampai ada dugaan jual beli jabatan. Bahkan itu kita sebutkan angkanya juga sampai 200 miliar. Itu prediksi. Dari awal Pak Monitor Ekonomi menyoroti terkait seleksi perangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di Kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mendiskusikan masalah rekrutmen perangkat desa atau prades di Kabupaten Blora yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan publik, ada pro dan kontra. Dan saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang wartawan senior di Kabupaten Blora, yaitu Bapak Roy Kurniadi. Pak Roy ini adalah pemimpin redaksi Monitor Ekonomi, ya, sudah sangat terkenal di Kabupaten Blora. Nah, apa kabar Pak Roy? Baik Pak Bambang. Ya, ini pertanyaan pertama ini kan medianya namanya Monitor Ekonomi, tapi saya pantau dari jauh jarang memberitakan masalah-masalah ekonomi. Akhir-akhir ini malah banyak masalah sosial politik. Apakah masalah sosial politik ini lebih menarik di Blora sekarang akhir-akhir ini? Oh ya, jadi kita kenapa Monitor Ekonomi ini lebih banyak menyoroti masalah sosial politik ya. Kami pikir semua kegiatan itu ada hubungannya dengan untuk ekonomi Pak Bambang. Baik makro maupun mikro. Nah, sebenarnya kalau untuk yang pemberitaan sosial politik itu ya semua isu yang menarik dan menjadi sorotan publik pasti akan kita secara eksklusif tentu akan kita gali terus karena agar publik ini bisa mendapatkan informasi yang benar, informasi yang berimbang, dan informasi yang jujur begitu. Jadi kami Monitor Ekonomi berharap apa yang kami sampaikan untuk media publik ini bisa menjadi rujukan bagi masyarakat. Ini berita akurasinya tinggi atau tidak, nanti tergantung yang menilai. Saya Bambang Sadono, saya sudah bersama dengan Bapak Sunardi, Kepala Desa Temengeng, Kecamatan Sambung, Kabupaten Blora. Kami sekarang berada di lokasi wisata Gubuk Payung yang dulu sangat terkenal karena di sini banyak kayu jati alam yang raksasa, yang besar-besar. Bahkan para tokoh Indonesia pernah ke sini, antara lain Pak Harto, Pak ya? Iya, Pak Harto. Pak Harto pernah ke sini. Nah, Pak Sunardi,
ketika zaman rame-ramenya sini itu tahun berapa Pak? Ya kurang lebih tahun 70-an ke atas Pak, 80-an ya. 70-an, 77 saya ingat saya Pak. Iya. Katanya pada waktu itu turisnya itu banyak sekali ya? Banyak sekali Pak, 1 bulan full ada tamu turis Pak. Ya, sayang sekali sekarang jalannya jelek sekali. Iya, ya. betul Pak, betul. Turisnya berkurang, apalagi yang turis luar negeri, turis yang domestik Indonesia aja juga udah jarang Pak ya? Iya, jarang, itu Pak. mulai kapan Pak berkurang? Ya mulai habis Pak, habis tahun 2000-an Pak. Habis tahun 2000-an ya. Jadi sudah mulai berkurang. Padahal sebenarnya ini sangat sangat potensial Pak ya. Terima kasih Pak Sunardi, Kepala Desa Kemengeng. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Ya, bagus sekali. Jadi memang pada akhirnya semua akan berdampak kepada masalah ekonomi. Nah, yang menarik akhir-akhir ini Monitor Ekonomi memberitakan demo kasus Perades, kasus rekrutmen perangkat desa. Nah, pertanyaan saya, ini kok berita masih menjadi apa ya? Menjadi unggulan, masih jadi headline, masih jadi perbincangan yang menarik. Menurut Pak Roy, kenapa ini? Ya, jadi untuk masalah Perades itu sebenarnya dari awal kita sudah memprediksi. Opini, saya pernah membuat tulisan terkait mungkinkah kita bisa mendapatkan perangkat desa yang tidak dari hasil jual beli. Saat itu dari awal sebelum ada proses ini kita sudah menyoroti dan mengingatkan jangan sampai ada dugaan jual beli jabatan. Bahkan itu kita sebutkan angkanya juga sampai 200 miliar. Itu prediksi. Dari awal Pak Monitor Ekonomi menyoroti terkait seleksi perangkat. Pak Roy, menarik itu kata-kata jual beli itu ya. Jadi apa maksudnya jual beli dan bagaimana menghitungnya sampai angkanya 200 miliar? Jadi ini berdasarkan dari demo-demo yang ada yang memang saat ini banyak digencarkan dari awal oleh LSM PKN yang mereka mengawal perjuangan dari calon perangkat gagal ini. Mereka mengisukan ada jual beli jabatan perangkat desa. Itu kita memilih itu kepala desa atau dipilihkan kami sampaikan kepada para kepala desa, saat kita tanyakan itu benarkah itu terjadi. Tetapi memang dalam bahasa hukum kan itu sulit dibuktikan kalau memang tidak ada memiliki bukti yang kuat. Pak Roy, itu kalau tidak salah kan prosesnya itu mulai awal 2022 ya kalau tidak salah ya. Itu mungkin bisa diceritakan mulai awal tes dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya, mulai kapan pemberitaan itu mulai ramai, misalnya ada yang protes dan sebagainya? Kita mengikutinya itu sudah dari tahun dulu sudah ikut memberitakan soal seleksi perangkat tahap awal. Pertama dulu tahun 2020 sudah pernah ada ya, salah itu sudah pernah ada di beberapa desa, baru beberapa desa lah, itu juga sempat ramai. Namun tidak sebesar yang sekarang ini. Contohnya dulu Todanan itu bisa berjalan dengan baik karena memang mereka melaksanakannya secara mandiri. Jadi bisa berjalan dengan baik.
Kemudian yang Kedung Tuban sempat ramai dulu, isu beli juga, ya kan? Mungkinkah itu ya diisukan sampai ratusan juta untuk jabatan tarik itu juga sempat demo juga, itu ada salah itu. Tapi sekarang ini sudah bisa selesai. Nah, kemudian ini begitu ada seleksi kembali, dan seleksi ini dilakukan secara serentak. Ini memang juga serentak, tetapi spot-spot di desa masing-masing. Nah, baik. Jadi itu mulai muncul persoalan karena pelaksanaan yang serentak itu ya. Bisa jadi karena dari temuan kami di lapangan, banyak peserta yang merasa ada kejanggalan dalam pelaksanaan tes CAT-nya. Tes CAT-nya itu karena peserta ya, mohon maaf, peserta kualitasnya itu sebenarnya rata-rata juga lulusan S1. Kalah dengan yang super, datanya kalah dengan, dan dari masing-masing mereka mengatakan bahwa ini saya bisa melaksanakan, bisa garap. Oke. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang di Desa Kenteng, Cepu, di warungnya Bu Nur, spesial jendil. Jendil ini adalah ikan paling enak di dunia, yang hanya ada di Bengawan Solo. Jadi orang belum dikatakan pernah ke Cepu kalau belum pernah makan jendil. Nah, datanglah ke warung Bu Nur di Desa Kentong, Kentong Cepu. Ada yang digoreng, ada yang di Karangasem. Sampai ketemu di Kentong Cepu. Ya, Pak Roy, kalau soal itu perdebatannya lebih susah lagi, artinya antara kemampuan dan kemudian diputuskan tidak memenuhi syarat, itu nanti ada cara sendiri untuk mengeceknya ya. Tapi tadi setelah ada pelaksanaan serentak menimbulkan banyak persoalan. Sebenarnya apa perbedaan antara pelaksanaan serentak dan parsial yang tidak serentak? Begini, kalau serentak ini memang rumornya mereka membandingkan, karena sebelum ini kan ada ini dari temuan kita di para korban lah, Capraga ikut ujian PNS. Kalau PNS ini PIN kodenya mereka bisa merubah sendiri. Gitu. Tapi kalau kok sudah muncul PIN dan kodenya itu sudah muncul gitu loh. Kerusakan waktu mestinya dijawab A, dipajet A, tetapi tidak. Ini teknis ya. Maksudnya begini. Kalau yang parsial itu apakah masing-masing desa itu langsung bekerja sama dengan pihak ketiga yang biasanya perguruan tinggi secara langsung, atau kalau secara serentak ini dikoordinir harus bersama-sama gitu kira-kira? Jadi kemarin memang ada Pak, kita juga mengikuti sosialisasinya. Iya. Ada 6
6 perguruan tinggi yang mendaftar. Tapi dari 6 perguruan tinggi itu hanya 2 yang ditunjuk oleh para kepala desa, yang dalam arti ini kan melalui tim pelaksana seleksi desa. Itu menunjuk 2 universitas, yaitu IAIN Pekalongan dan namanya TAK. Awalnya itu memang itu mau ada dari UMK Kudus, tapi UMK Kudus mengundurkan diri. Kemudian UNES juga membatalkan diri. Nah, ini jadi terus akhirnya ada seleksi lagi 6 universitas yang kemudian terpilih 2 universitas tersebut. Yang memilih itu kepala desa atau dipilihkan oleh koordinator itu? Nah, itu apa yang menjadi dasar untuk pemilihan 2 universitas itu ya hanya mereka saja yang tahu. Nah, baik, itu kan muncul di permukaan menjadi bahan berita itu kan sudah lama. Ya. Kenapa? Apakah nggak segera ditangani gitu? Mungkin Pak Roy mengikuti bagaimana sikap PMK, bagaimana sikap DPRD Kabupaten, bagaimana sikap APH gitu. Yang Pak Roy tahu seperti apa? Ya, kenapa ini memang bisa berlarut-larut ya saya tidak ingin menilai apakah cakapan dari pemerintah atau desa sendiri seperti apa. Yang pasti kan desa-desa ini merasa bahwa ini sudah dilaksanakan serentak dan ada koordinatornya, walaupun saat ramai ini dibantah bisa-bisan oleh para koordinator, tapi akhirnya ini pada cuci tangan semuanya. Nah, pelaksanaan serentak itu keputusan siapa Pak Roy? Keputusan Pemkab atau juga disetujui DPRD atau seperti apa? Waktu itu ada itu Pak Seno punya rekaman videonya. Waktu itu ada sosialisasi di pendopo kabupaten. Berarti yang menghendaki serentak itu Pemkab. Tetapi pada akhirnya kan ketika ada masalah ini kan dianggap ini adalah tanggung jawab para kepala desa dan panitia. Ya baik. Nah, di dalam banyak perbincangan gitu ya, itu kan disebut-sebut ada tim 11 itu. Nah, menurut teman-teman media apa yang diketahui mengenai tim 11? Secara tertulisnya, de jure-nya itu nggak ada, itu SK itu nggak ada. Saya pikir itu tidak melibatkan namanya tim 11 ataupun enggak, tapi paling masing-masing yang kebetulan itu merupakan anggota dari tim 11 itu. Saya Bambang Sadono, saya sedang berada di destinasi wisata Lokotur di Kota Cepu, Kabupaten Blora. Wisata ini dengan kekhususan pengunjung bisa mencoba naik kereta kuno, baik yang paket sendirian maupun paket bersama-sama. Ya, ada paket yang harganya murah 20.000 tapi minimal untuk 15 orang. Tapi ada juga paket yang bisa sendiri, berapapun penumpangnya per kilometer 60.000.
bisa lihat lokasi perhutani, terutama yang dulu dipakai tempat-tempat untuk penampungan kayu jati, ya sekitar 10 menit, 20 menit dengan pemandangan yang luar biasa dengan background hutan jati. Selamat berkunjung ke Lokotur di Kota Cepu. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah dan inspirasi untuk bangsa. Pak, ya, Pak Roy, ternyata ada surat menyurat dari orang yang mengatasnamakan apa ya, pendamping atau koordinator tim kabupaten atau apa gitu. Itu berarti dari mana dia mendapat posisi itu? Ya, dulu memang ada itu surat bocor, surat penolakan dari surat penolakan kerjasama dari UNES yang ditujukan pada ada namanya itu dan nah, surat ini makanya itu dipertanyakan loh, kok ono koordinator kabupaten, siapa yang mengeluarkan? Karena urusan perangkat ini kan kewenangan penuh oleh kepala desa. Kenapa kok ini ada koordinator segala? Itu perlu dibantah semuanya. Nah, kita bukan. Ya, Pak Roy, kembali tadi bahwa ada istilah jual beli, angkanya jadi 200 miliar. Itu seandainya benar ada gitu, uangnya untuk siapa kira-kira? Itu nanti biar penyidik saja ya. Oke. Kita terima matangnya nanti kalau Nah, kepolisian mau membuka ini dengan gamblang, konferensi pers, saya harapkan Bambang juga ikut mendorong ini. Pak Roy, pertanyaan saya juga begini, karena kita ini sama-sama wartawan ya. Saya mendengar bisik-bisik gitu, katanya ada wartawan juga yang kecipratan itu gitu. Itu seperti apa menurut Pak Roy? Saya kira wartawan itu hanya tugasnya meliput, Pak. Jadi, ini hanya meliput. Ini disangoni ya ditampani ya. Tapi yang terlibat langsung di dalam tim nggak ada ya? Saya tidak melihat, kayaknya tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Mungkin wartawan senior yang sedang nggak aktif gitu. Cuman itu juga bisa dinilai. Kalau ini sorotan publik ya, ada media. Biasanya media ini kalau ada berita yang menjadi sorotan publik, biasanya berlomba-lomba untuk memberitakan. Ada yang tidak memberitakan. Oke. Sekarang istilah terbarunya itu beritanya masuk angin gitu. Kan kewenangan masing-masing media. Jadi kita. Oke. Pak Roy ya, sebagai wartawan yang cukup berpengalaman gitu ya, pasti punya prediksi-prediksi. Ini kira-kira ujung akhirnya kasus ini kira-kira sampai sejauh mana? Itu nanti tinggal APH, Pak. Kalau memang APH serius, ini bisa jadi ini banyak yang terungkap. Tapi kalau itu kembali lagi apa yang disampaikan oleh demo kemarin, hanya wayangnya tok, mereka minta dalilnya. Nah, itu yang harus menjadi PR bagi mencari siapa dalang. Oh, jadi sekarang media sudah menangkap bahwa wayangnya sudah mulai terungkap, cuma dalangnya yang belum gitu kira-kira. Ya, wayangnya kan yang sudah ada tiga yang satu masuk,
dua sedang menjalani proses peradilan. Iya. Ya, kalau mereka mau buka di fakta persidangan ya itu mungkin luar biasa, Pak. Iya. Jadi itu sudah ada yang punya kekuatan hukum tetap, sudah divonis maksud saya. Belum, Pak. Belum ya. Yang Masih dalam proses persidangan ya. Ya. proses persidangan. Baik, Pak Roy, masih ada yang ingin disampaikan, mungkin harapan-harapan kepada jajaran media sendiri atau kepada mitra-mitra media, silakan. Kebebasan untuk berpendapat dan kebebasan pers dalam menulis sebaiknya memang dilaksanakan dengan hati-hati dan lebih mempertimbangkan keseimbangan dalam mencari berita. Tidak sepihak, harus tetap mencari, kita ini menyajikan informasi secara berimbang seperti yang disampaikan dalam kode etik jurnalistik. Tidak memberitakan secara asal-asalan. Kalau perlu, kalau memang butuh kedetilan ya harus yang detail. Harapan kami, isu-isu yang menyedot perhatian masyarakat, media ikut mengawal dengan sebaik-baiknya. Karena kita adalah dari pilar demokrasi bangsa negara ini. Oke, Pak Roy Kurniadi, pemimpin redaksi Monitor Ekonomi. Terima kasih atas semua penjelasannya. Mudah-mudahan media tidak menambah ruwet dan kisruh permasalahan, tapi bisa mengurai dan menjadikan masalah terang benderang sehingga bisa diambil kesimpulan dan diambil kebijakan keputusan yang tentu akan berpihak kepada kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Sekali lagi terima kasih Pak Roy, sukses, selamat bekerja. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat. Okay. Saya Bambang Sadono. Saya sekarang sedang berada di warung Pak Gendut. Ini menunya nasi goreng, mie godok. Ini mie godok, mie goreng dan nasi goreng yang terenak di Kabupaten Blora. Kalau tidak percaya, silakan coba sendiri. Pak niki sekali goreng pinten porsi Pak niki Pak? Iya. Niki pinten porsi niki? Ini 16 tergantung yang pesen Bapak. 16 porsi. Nggih. Sekali. Kok warungnya sampean jenenge warung Pak Gendut sebabnya napa? Tapi kan ini kan kiai mriki Napa? makani Pak Gendut tadi. Oh, jadi Pak Gendut niku karena sampean gendut ngoten maksudnya? Kemungkinan sakit. Lah terus sing bener jenenge asli sinten Pak? Kula Sutardi. Sutardi. Nggih. Asli pundi? Saking Sukoharjo. Waduh, Sukoharjo. Terus pun pinten tahun teng mriki? 75 sampai sekarang, Bapak. Wah, 75 sampai sekarang. Jadi sampean mie yang paling laris di Blora nggih. Nggih. Nggih.